Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu? Kabar saya lagi sehat. Ya, puji Tuhan, lumayan kita juga sehat. Saya juga dalam keadaan sehat. Baik Ibu, mohon maaf mungkin saya mengganggu waktunya Ibu sebentar. Bisa. Ya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Maksudnya saya datang ke sini tujuannya untuk mau meminta kesempatannya Ibu untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak, di mana ada tugas yang harus kami kerjakan tentang terkait dengan pengambilan keputusan yang menyangkut dengan ketika menghadapi dilema etika atau bujukan moral. Di sini kami diminta untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Jadi mungkin Ibu bisa memiliki kesempatan untuk saya bisa melakukan wawancara sebentar. Siap. Ibu, terima kasih. Mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sediakan di sini. Ada 8 pertanyaan. Silakan. Mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan yang pertama. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah, kasus yang baru atau yang sudah lewat beberapa tahun ini, kira-kira bagaimana ketika Ibu mengidentifikasi kasus-kasus itu? Baik, jadi untuk kasus-kasus yang ada di sekolah yang pasti ada. Itu kasusnya dari peserta didik, ada juga dari guru dan pegawai. Jadi kalau mau identifikasi dari saya lebih dulu dari siswa, yang pertama itu adalah masalahnya ketidakpuasan dari peserta didik atau siswa kepada guru ketika ditegur dan karena tidak puas maka disampaikan, siswa menyampaikan ketidakpuasannya kepada orang tua dan orang tua ke sekolah dan menyampaikan tetapi dengan cara yang tidak pantas. Itu dari peserta didik dan juga dari guru ada tentang masalah disiplin, tetapi saya pikir yang paling ini dari peserta didik. Jadi ketika ada peserta didik yang kena tegur di sekolah, setelah itu dia pulang melaporkan ke orang tua, dan orang tua datang ke sekolah karena tidak puas. Jadi saat itu maksudnya Ibu mengatasi masalah itu dengan cara menjelaskan kepada orang tua begitu. Oke, jadi setelah orang tua sampai di sekolah, yang pasti saya juga tidak bisa biarkan, karena kalau sudah masalah peserta didik dan guru dan libatkan orang tua, yang pasti saya juga punya tanggung jawab. Jadi saya juga hadir di sana untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Nah, kira-kira selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, jadi untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, biasanya saya berpikir untuk tidak merugikan dua pihak, antara peserta didik dan juga guru, juga orang tua. Yang pasti bahwa yang lebih penting itu adalah keputusannya harus adil, tidak mengorbankan salah satu. Jadi kedua belah pihak ya itu. Ya, oke, baik Ibu, terima kasih. Terus mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini ketika menghadapi suatu kasus, itu prosedurnya seperti apa? Baik, jadi terkait dengan prosedur atau langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah adalah memanggil kedua belah pihak, antara peserta didik yang tadinya dianggap menjadi kasus atau masalah dan juga guru yang bersangkutan. Itu langkah yang dilakukan untuk mengecek masalahnya
seperti apa, sehingga mengakibatkan sampai harus orang tua juga sampai di sekolah. Baik Ibu, yang berikut kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang misalnya pengambilan keputusan apa yang Ibu anggap itu memang efektif? Baik, jadi untuk hal-hal yang menurut saya efektif itu adalah kedua belah pihak tidak dirugikan. Kedua belah pihak tidak dirugikan agar tetap ada, karena tidak bisa peserta didik ada tanpa guru. Sebaliknya, guru pun tidak bisa ada tanpa peserta didik. Bagi saya, jadi karena itu dua belah pihak harus tidak boleh dirugikan. Makanya harus mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan kasus atau masalah yang terkait dengan dilema etika. Benar, Ibu, luar biasa keputusan yang Ibu ambil itu. Saya rasa juga memang itu sangat pas, tidak mengorbankan satu pihak. Jadi pengambilan keputusan yang Ibu ambil itu adil. Baik Ibu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kira-kira tantangannya itu apa saja? Oke, baik. Jadi terkait dengan tantangan memang pasti ada. Terkadang untuk mengambil keputusan pasti ada pihak yang puas dan tidak. Jadi itu tantangan paling besar. Jadi bagaimana untuk menetralkan situasi, ya pasti ada pendekatan-pendekatan. Jadi seperti itu. Ketika Ibu sudah mengambil keputusan, ada pihak tertentu pihak yang yang kurang tidak puas. puas. Mereka menganggap bahwa keputusan yang Ibu ambil itu kurang tepat, padahal itu sudah benar dan tidak merugikan orang lain. Iya. Tidak merugikan dua pihak. Iya, memang itu tantangannya sebagai seorang pemimpin. Memang pasti ada saja tantangan yang harus kita hadapi, Ibu. Baik Ibu, yang berikut, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa saja yang selama ini Ibu jalankan? Jadi ketika terjadi kasus dilema etika itu Ibu langsung menyelesaikannya atau Ibu menjadwalkannya lagi di lain hari begitu? Oke. Baik, jadi untuk jadwal berdasarkan kasus yang ada, jika orang tua sampai ke sekolah karena faktor tidak puas tadi terhadap siswa atau anaknya yang bersangkutan, maka yang pasti saat itu juga dia harus langsung diselesaikan. Tidak bisa dijadwalkan nanti waktu yang akan datang, tetapi jika orang tua peserta didik ada saat itu, ya harus diselesaikan. Dan juga dijadwalkan pada saat rapat-rapat disampaikan kepada guru dan pegawai untuk menghindari kasus-kasus yang sering ditemui. Jadi mungkin seperti itu. Jadi jadwalnya langsung pada saat itu langsung selesaikan. Luar biasa. Yang berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Misalnya selama ini ada orang-orang yang Ibu bisa jalin kerjasama atau meminta pendapat mereka untuk menyelesaikan kasus-kasus terkait dilema etika. Oke, baik. Jadi untuk yang sering membantu saya untuk mencari solusi terkait dengan dilema etika ini, biasanya saya sangat membutuhkan solusi dari yang pertama wakil kepala sekolah. Selain wakil kepala sekolah juga ada bapak ibu guru yang ada. Tetapi biasanya juga sebelum ke bapak ibu guru, saya biasanya dengan guru BK. Sama-sama mungkin ada solusi yang terbaik untuk bisa menyelesaikan. Jadi itu yang sering bantu, dan juga kepada pihak yang lain jika dibutuhkan. Sehingga ketika ada masukan, saya juga harus berpikir untuk mengambil keputusan terkait dengan itu, karena orang
yang sering bantu, pasti dia memberikan solusi yang terbaik. Memang itu tepat dan itu bisa dapat memberikan jalan keluar yang baik ketika mengambil keputusan. Ibu baik, terima kasih Ibu. Terus terkait dengan pertanyaan yang terakhir itu, kira-kira dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan terkait dengan dilema etika kira-kira? Baik, jadi untuk yang paling terkesan dari setiap masalah yang dihadapi itu yang pastinya adalah komunikasi atau kolaborasi antar guru dan antar peserta didik. Itu yang menurut saya paling penting, karena yang pasti bahwa komunikasi yang baik pasti menghasilkan yang baik juga. Jadi keputusan yang diambil adalah ketika terjadi kasus dilema etika itu harus menjalin komunikasi dengan pihak-pihak tertentu, baik itu orang tua, kepala sekolah, peserta didik dan guru-guru, terutama guru BK, sehingga keputusan yang diambil itu tidak mengorbankan pihak lain. Luar biasa itu tindakan Ibu dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah itu sangat luar biasa, dan saya mengapresiasi tindakan Ibu itu memang sangat bagus untuk perkembangan sekolah kita ke depan. Ya, baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu juga untuk saya melakukan wawancara pagi ini. Saya doakan semoga Ibu sehat-sehat saja dan sukses dalam menjalankan tugas yang untuk selama kesuksesan ini kita akan juga. kembang. Ya, Terima kasih Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Ya, bagaimana? Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Kalau Ibu Saya juga baik. sehat. Bapak. Sehat. Terima kasih. Ya. Baik Bapak, mungkin ini pagi saya datang mengganggu waktunya Bapak sebentar, bisa Bapak? Siap. Ya, kebetulan saya ini masuk dalam program guru penggerak, jadi sebentar pendidikan. Jadi saya ada tugas tentang untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan tentang ketika mengalami dilema etika atau rujukan moral. Iya. Jadi kira-kira saya bisa mohon izin untuk melakukan wawancara dan Bapak kok? Bisa. Oke baik Bapak, terima kasih atas kesediaannya Bapak. Iya. Ya. Saat ini saya datang dengan membawa beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ketika mengalami dilema etika atau rujukan moral gitu. Jadi ada 8 pertanyaan yang saya bawakan untuk kita lakukan wawancara saat ini. Iya. Bapak, mungkin kita bisa mulai dari yang pertama. Silakan Ya, kita mulai. Yang pertama, apakah selama ini bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak? Nah, yang saya alami untuk bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang menjadi dilema etika atau moral di sekolah yang saya pimpin, yang selama ini terjadi, yang pertama saya lakukan pengamatan. Lalu dari pengamatan itu saya menggunakan apa kasus ini memang terjadi atau tidak terjadi, atau melalui informasi yang diperoleh dari peserta didik lain, orang tua peserta didik, ataupun juga melalui bapak ibu guru. Nah, karena itu untuk mengecek kebenaran kasus yang terjadi di sekolah ataupun juga di luar sekolah, intinya adalah jika sesuatu itu salah, maka saya sebagai kepala sekolah melakukan tindak lanjut, membina, membimbing, ataupun juga memberi kesempatan kepada guru kita untuk melakukan bimbingan dan counseling. Mungkin yang pertama.
luar biasa Bapak. Iya. Saya rasa pengambilan keputusan itu sangat bijaksana untuk dilakukan di sekolah Bapak. Baik Bapak, yang berikut, kira-kira selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira keputusan yang diambil itu seperti apa? Ya baik, terima kasih untuk mengambil keputusan untuk mengikuti kasus-kasus. Yang pertama bahwa saya melakukan diskusi bersama dengan Dewan Guru. Yang kedua juga dengan warga sekolah, baik melalui pemerintah ataupun juga dengan komite sekolah, untuk bisa mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kasus ataupun juga yang mana ada kepentingan lain yang saya lakukan di sekolah. Mungkin itu saja. Benar Bapak ya, jadi ketika mengambil keputusan memang harus ada pihak-pihak tertentu yang kita libatkan sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak mengorbankan pihak lain. Pihak sekolah. Luar biasa Bapak. Nah, yang berikut kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa saja yang biasa Bapak lakukan selama ini, langkah-langkah untuk mengambil keputusan? Ya, langkah-langkah yang pertama, mengundang Dewan Guru untuk melakukan diskusi atau rapat singkat mengatasi persoalan-persoalan atau permasalahan yang yang dialami oleh sekolah, baik itu peserta didik ataupun juga Dewan Guru. Yang kedua juga mengundang pihak atau warga sekolah dalam artian orang tua peserta didik dan juga komite untuk bisa menciptakan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan aturan ataupun juga disiplin sekolah. Itu saja. Baik Bapak, terima kasih. Langkah-langkahnya sangat bagus untuk diterapkan. Dan yang berikut, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema itu? Ya, baik. Jadi banyak hal yang diambil untuk kita, dan banyak sekali hal juga yang efektif yang kami selalu pakai untuk bisa menciptakan satu suasana mengatasi segala persoalan atau permasalahan yang terjadi di sekolah. Yang pertama, kalau misalnya itu tidak terlalu luar biasa, kita berbicara empat mata dari hati ke hati. Tapi kalau terlalu luar biasa, tentu kita harus membuat keputusan yang secara kelembagaan. Ya. Nah, Bapak, itu memang saya rasa juga itu sangat efektif pengambilan keputusan itu. Yang berikut, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kira-kira tantangannya apa? Tantangannya lain. Yang pertama, tantangan moral atau etika peserta didik. Kadang-kadang persoalan yang ada terjadi di sekolah, persoalan bisa dibawa kembali ke rumah dan melibatkan orang tua peserta didik, dan juga ada pihak-pihak lain yang biasanya juga ikut mengambil bagian dalam pemecahan masalah, tetapi kadang-kadang juga karena pihak lain juga ada kepentingan untuk membesar-besarkan persoalan atau permasalahan yang terjadi di sekolah. Sebagai pemegang keputusan, jika kasus atau persoalan dilema etika itu terjadi di sekolah bagi saya mengambil keputusan bahwa itu diselesaikan
secara kekeluargaan antara pihak sekolah dan orang tua peserta didik. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Yang berikut, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus terkait dilema etika? Atau apakah ada langsung menyelesaikannya di tempat pada saat kejadian, atau Bapak memiliki jadwal lain untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk prosedurnya seperti apa ketika Bapak menjalankan? Baik, jadi untuk membuat jadwal kami di SMP Negeri 1 Atapajak sampai hari ini, jika terjadi kasus-kasus etika, dilema etika atau moral, kami tidak pernah menjadwalkan untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan atau permasalahan yang muncul di sekolah. Tapi ketika kalau ada hal-hal yang terjadi di sekolah yang merusak moral atau etika serta didik, langsung diselesaikan di sekolah. Jadi prosedur yang saya gunakan itu pembimbingan karakter untuk peserta didik, seperti itu. Jadi pada saat itu terjadi kasus juga Iya, langsung langsung diselesaikan saat diselesaikan. itu juga. Prosedurnya melalui bimbingan individu. Bimbingan dan konsep. Oke, baik Bapak, terima kasih. Yang berikut, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kira-kira ada kok pihak-pihak yang membantu? Baik, terima kasih. Jadi yang membantu saya selaku kepala sekolah untuk menyelesaikan persoalan atau mempermudah dan membantu saya dalam tugas mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu salah satunya adalah guru. Jadi lebih banyak saya libatkan Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dilakukan oleh peserta didik. Ini saja. Oke, baik, terima kasih Bapak. Yang berikut, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Kira-kira pelajaran apa dari semua yang kita sudah bicara? Ya, baik. Jadi yang saya petik dari semua persoalan yang terjadi sebagai bentuk pembelajaran menyelesaikan dilema etika dalam mengambil keputusan, banyak sekali yang saya alami. Terkadang saya melalui diskusi yang mengacu pada aturan yang berlaku di sekolah. Selain itu juga aturan yang ditetapkan melalui kesepakatan antara orang tua peserta didik, komite, dan juga pemerintah desa setempat. Jadi sehingga tidak mengakibatkan atau membawa dampak yang buruk terhadap peserta didik. Jadi intinya bahwa jalan keluar yang saya lakukan itu bisa tidak mengakibatkan peserta didik terganggu untuk bisa menyelesaikan atau bisa kembali ke sekolah, tetapi tetap melakukan pembelajaran di sekolah sebagaimana biasanya dan tetap dengan efek kira diberi peringatan melalui diskusi antara kepala sekolah, antara pihak lain yang berpotensi di lembaga atau sekolah yang saya pimpin. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bapak, ternyata luar biasa ya hal yang titik dan pembicaraan kita bahwa ketika mengalami dilema etika atau rujukan moral itu melakukan diskusi bersama wakil kepala sekolah dan juga dewan guru dan komite, sehingga keputusan yang diambil itu tidak mengorbankan pihak lain dan
terutama untuk membawa kepentingan bagi peserta didik yang ada di SMP Sakra Pacakan. Seperti itu luar biasanya keputusan yang Bapak ambil itu memang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi, sangat menambah nilai bagi yang lain. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara. Saya doakan semoga Bapak tetap sehat dan tetap sukses dalam menjalankan tugas. Terima kasih Bapak. Permisi Bapak. Terima kasih. Ya, salam.